Dan ketika tim nasional juga mendapat pengakuan, pasti liganya juga naik kelas. Tetapi Il tanpa taglio interno di Candela, Itzes la gioca in posizione non proprio Sampaikan tadi, comodissima. yang saya panggil di bulan Maret hanya anak-anak yang 그래도 berpaspor. 리비아가 아프리카 팀이지만 여기까지 온다고 해주고 해서 우리가 2일, 5일 날 Mengerikan. Prediksi line up Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia jika ada Tom Haye hingga Jay Itzes, optimis sikat Nguyen Football Club. Luar biasa. Ketika kejeniusan strategi Shin Tae-yong saat tangani Timnas Indonesia diikuti pelatih klub Eropa. Termasuk Shin Tae-yong, PSSI dorong seluruh juru taktik Timnas Indonesia ajari para pelatih muda. PSSI tegaskan Suwon Football Club saja mau melepas Pratama Arhan ke Timnas Indonesia U23 masa klub BRI Liga 1 ogah. Ini penjelasannya. Mengerikan. Prediksi line up Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia jika ada Tom Haye hingga Jay Itzes, optimis sikat Nguyen FC. Ketua Umum PSSI Erick Thohir baru saja mengatakan bakal berjuang sekuat tenaga agar proses naturalisasi Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen rampung pada pertengahan Maret 2024. Bahkan, ia berharap Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen dapat ambil bagian saat Timnas Indonesia bersua Vietnam. Di lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan 26 Maret 2024. Jika Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen benar bisa bergabung, otomatis Timnas Indonesia ketambahan 4 pemain keturunan saat bersua Vietnam. Dua nama lain adalah Jay Itzes dan Nathan Joe. Proses naturalisasi Jay Itzes sendiri telah selesai dan siap bermain untuk Timnas Indonesia. Sementara Nathan Joe tinggal menjalani proses pengambilan sumpah WNI dan perpindahan federasi. Jika medio bulan ini atau awal bulan depan Nathan bisa ke Indonesia untuk mengambil sumpah, ia dapat dipastikan bisa tampil kontra Vietnam. Dengan kehadiran nama-nama di atas, khususnya Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, dan Jay Itzes, formasi apa yang akan digunakan Shin Tae-yong? Pelatih 53 tahun ini diprediksi masih mengandalkan formasi 3-4-3. Dalam pola ini, posisi penjaga gawang Hampis dipastikan akan diisi Hernando Ari. Selanjutnya, 3 bek sejajar ditempati Jay Itzes, Jordi Amat, dan Justin Hubner. Asnawi Mangkualam yang bertugas sebagai kapten Timnas Indonesia akan mengawal area wingback kanan. Untuk posisi wingback kiri, kemungkinan ditempati Shaina Patinama. Lanjut ke posisi 2 gelandang sentral ada Tom Haye dan Ivar Jenner. Kolaborasi 2 gelandang cerdas itu dibutuhkan untuk menyokong trio lini depan Timnas Indonesia yang diisi Ragnar Oratmangoen winger kanan, Marcelino Ferdinand winger kiri, dan Rafael Struijk penyerang tengah. Jadi, optimis sikat Nguyen. Luar biasa. Ketika kejeniusan strategi Shin Tae-yong saat tangani Timnas Indonesia diikuti pelatih klub Eropa. Seperti diketahui pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong memang memiliki keahlian yang luar biasa dalam melihat potensi pemain. Tak ayal sejak melatih Timnas Indonesia ada banyak pemain baru yang tampil untuk tim nasional. Hasil kerja keras dan kejeliannya itu pun dapat dilihat dari bagaimana permainan Timnas Indonesia saat ini. Berisikan pemain muda bertalenta, permainan skuad Garuda tampak jauh lebih taktis, kendati finishing masih menjadi masalah serius yang belum terpecahkan. Tidak hanya itu, kejelian Shin Tae-yong juga terlihat dari bagaimana ia memasang para pemain tidak di posisi terbaiknya demi kebutuhan tim. Meski kadang terlihat konyol, hal itu justru banyak ditiru tim Eropa. Contohnya terjadi kepada Sandy Walsh. Berposisi asli seorang bek kanan, pemain kelahiran Brussels ini beberapa kali dipasang sebagai bek tengah oleh Shin Tae-yong dalam skema 3 bek. Hal ini pun kemudian ditiru pelatih KV Mechelen, Besnik Hasi. Pada laga menghadapi RSC Anderlecht, pelatih asal Kosovo itu juga turut memasang Sandy Walsh sebagai bek tengah. Hasilnya, Sandy Walsh bermain dengan sangat baik hingga membuat KV Mechelen sukses menahan imbang Anderlecht. Hal yang lebih ekstrem dilakukan Shin Tae-yong kepada Elkan Bagot. Pada match menghadapi Jepang, pelatih berusia 53 tahun itu memasang Elkan Bagot sebagai seorang striker. Percobaan itu berbuah manis.
Satu-satunya gol timnas Indonesia ke gawang Jepang tercipta setelah para pemain Jepang lebih banyak fokus mengawal Elkan Bagot dalam situasi lemparan ke dalam yang dilepaskan Pratama Arhan. Alhasil, Sandy Walsh yang tak terkawal berhasil menceploskan bola ke gawang Jepang. Kondisi di atas menginspirasi Matt Taylor, pelatih klub Elkan Bagot di Bristol Rovers. Pada laga antara Bristol Rovers versus Northampton Town, Matt Taylor memasukkan Elkan Bagot pada babak kedua untuk menempati posisi striker. Hasilnya pun sangat positif, di mana postur tubuh tinggi Elkan Bagot membuatnya bisa membuahkan assist untuk 1 gol balasan Bristol Rovers. Menarik untuk menantikan ide-ide jenius lain yang akan digunakan Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia. Termasuk Shin Tae-yong, PSSI dorong seluruh juru taktik timnas Indonesia ajari para pelatih muda. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mendorong semua juru taktik timnas Indonesia melatih para pelatih muda. Kini jajaran pelatih timnas Indonesia di semua level sudah lengkap. Terbaru, Satoru Mochizuki yang berasal dari Jepang ditunjuk PSSI untuk menangani timnas putri Indonesia. Kontrak Satoru Mochizuki dengan PSSI akan berlangsung selama 2 tahun ke depan. Sementara itu untuk di Timnas Indonesia Senior dan Timnas U23 Indonesia diracik oleh Shin Tae-yong. Timnas U20 Indonesia ditangani Indra Syafri. Kemudian Nova Arianto belum lama ini ditugaskan memimpin Timnas U16 Indonesia. Masing-masing coach wajib melatih pelatih muda. Kalau coach Shin Tae-yong wajib melatih pelatih Indonesia muda, begitu juga coach Indra Syafri harus punya pelatih muda, ujar Erick Thohir. Dia menambahkan setiap pelatih tim nasional mempunyai target masing-masing. Untuk Shin Tae-yong terdekat akan memimpin timnas senior dan timnas U23 Indonesia dalam kurun waktu yang berdekatan. Timnas senior akan melakoni laga lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona yang berlangsung pada Maret 2024. Berdasarkan jadwal, timnas Indonesia berjumpa Vietnam dalam 2 kali pertemuan. Setelah itu, Shin Tae-yong langsung berjuang bersama timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024 Qatar. Sementara itu, Indra Syafri tengah menyiapkan timnas U20 Indonesia menatap Piala AFF U19 2024 dan kualifikasi Piala Dunia U20 2025. Nova Arianto yang bersama timnas U16 Indonesia akan menyambut Piala AFF U16 2024 dan kualifikasi Piala Asia U17 2025. Terakhir, Satoru Mochizuki harus bergegas menggelar persiapan timnas putri Indonesia jelang Piala Asia U17 Wanita 2024 yang berlangsung di Indonesia pada 6 hingga 16 Mei 2024 mendatang. PSSI Suwon FC saja mau melepas Pratama Arhan ke timnas Indonesia U23 masa klub BRI Liga 1 ogah. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberi sentilan terhadap klub-klub BRI Liga 1 yang menolak melepas pemainnya ke timnas Indonesia U23 untuk ajang Piala Asia U23 pada April mendatang. Sebelumnya, beberapa klub Liga 1 sudah menyatakan sikap untuk tidak bersedia melepas pemainnya ke timnas Indonesia U23. Dasarnya, turnamen Piala Asia U23 bukan merupakan agenda FIFA. Sehingga klub-klub baik BRI Liga 1 2023-24 dan luar negeri mempunyai hak untuk menahan pemainnya dari caplokan timnas Indonesia U23. Namun ada satu tim yang sudah terang-terangan bersedia melepas pemainnya ke timnas Indonesia U23. Tim itu adalah Suwon FC yang akan mengikhlaskan Pratama Arhan jika disertakan pelatih Shin Tae-yong. Padahal bek berusia 22 tahun itu baru bergabung pada awal tahun ini. Erick Thohir pun angkat topi dengan kebijakan Suwon FC. Bahkan, ia ingin kasus ini menjadi contoh bagi klub Indonesia. Ya, kalau memang Suwon FC sebagai klub yang bukan dari Indonesia saja mendukung timnas Indonesia, apalagi klub Indonesia, pasti ada jalan keluar, ujar Erick Thohir di Jakarta Selasa kemarin. Dua kesebelasan BRI Liga 1 Persija Jakarta dan Borneo FC Samarinda telah menunjukkan keberatannya untuk mengirimkan pemainnya ke timnas Indonesia U23. Di sisi lain, masa-masa itu akan menjadi momen krusial bagi klub-klub pengejar zona Championship BRI Liga 1.
seperti Borneo FC selaku pemimpin klasemen sementara dan Persija yang masih belum putus asa. Kondisi ini dapat membuat Shin Tae-yong pusing sebab bisa saja ia gagal menyertakan 9 pemain ke Piala Asia U23. Kesembilannya adalah Fajar Fatur Rahman, Taufani Muslihudin, Komang Teguh, dan Dava Fasya dari Borneo FC. Serta Rizky Ridho, Rio Fahmi, Muhammad Ferrari, Raihan Hanan, dan Donitri Pamungkas dari Persija.